Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenal nggak dengan orang ini yang kemarin kuar-kuar ya, ingin mencabut giginya Pak Jenderal Tri Sutrisno. Berujung minta maaf guys. Berujung minta maaf. Awalnya kuar-kuar begitu kan. Awal-awal kuar-kuar begitu kan. Begitu hebatnya, begitu luar biasa mereka kuar-kuarnya. Tapi melempem di situ begitu. Makanya jangan sok-sokan begitu kan ya. Jangan sok-sokan sok berani sana sini, tapi pada akhirnya ketakutan begitu ya. Nikat mengolok-olok ya Pak Tri Sutrisno begitu kan ya. Bahkan ingin bahkan namanya diganti Pak Tele dan sebagainya begitu. Akhirnya minta maaf guys. Makanya kalau mau mengkritik ya silahkan kritik, tapi jangan sampai ada penghinaan-penghinaan kepada siapapun begitu kan ya. Karena Pak Sutrisno ini ya selain menjadi mantan wakil presiden begitu kan ya, satu sisi dia punya rekam jejak yang baik. Anak-anaknya orang hebat begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan walaupun ada desakan, ingin ada tuntutan bahwa Gibran itu harus dicopot, ya sana itu bagian dari demokrasi. Jadi artinya apa? Artinya ya kita saling hormati satu sama lain begitu kan. Ya, semuanya tergantung presiden. Ada yang mengusulkan ini sana sini, silahkan, tidak ada masalah. Karena negara kita negara demokrasi. Makanya jangan sok-sokan mengolok-ngolok itu begitu kan. Ya bikinnya apa? Bikin mampus sendiri begitu. Betapa malunya dia ya. Saya kira ini malunya sampai ke ubun-ubun di situ begitu. Makanya orang-orang akan melihat begitu kan. Seperti itulah kapasitas pendukung-pendukung dari seorang Mulyono dan Gibran. Mentalitasnya seperti itu. Coba kalau yang mengolok-ngolok ini adalah orang-orang misalnya di luar pemerintah atau oposisi begitu kan ya, pasti dia dilaporkan sudah. Pasti dia sudah melaporkan begitu. Karena ini adalah pendukung si Mulyono ya, simpatisannya ya bisa saja pendukung-pendukung Gibran dan sebagainya begitu kan ya. Ya tidak mungkinlah orang-orang oposisi begitu melaporkan. Itu kan receh. Itulah hebatnya orang-orang oposisi begitu. Jadi artinya apa? Setiap kritikan kepada siapapun lalu jangan kemudian dianggap sebagai oposisi. Lalu dianggap sebagai musuh pemerintah ya. Karena semua orang itu punya asumsi masing-masing. Silakan. Yang penting tidak menghina kepada satu sama lain. Kan itu logikanya, bro. Saya kira ini akan malu begitu kan. Ya malu besar ya. Malu besar pada akhirnya begitu kan. Jadi dia mohon maaf kepada Pak Jenderal kita ya, Bapak Tri dan keluarga besar Pak Tele ya. Sudah minta maaf, klarifikasinya ya saya kira semuanya akan memaafkan itu begitu kan ya. Yang namanya minta maaf kita harus memaafkan itu begitu ya. Makanya jangan sampai sok-sokan di situ. Pada ujung-ujungnya minta maaf dan sebagainya. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Jadi sampai-sampai begitu ada nuansa-nuansa penghinaan begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap bos.
Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu ya. Keren abis ini bang, orang kayak gini yang harusnya dipolisikan karena menyebarkan ujaran kebencian. Tidak perlu, ya tidak perlu. Biarkan mereka malu sendiri, biarkan mereka mengkritik kepada siapapun dengan nuansa-nuansa membangun. Kan biar harus berpikir seperti itu. Kalau tidak bisa bernarasi, ya tidak bisa begitu kan ya. Mengatakan sampai ada nuansa-nuansa penghinaan dan sebagainya. Tidak boleh dong di negara kita. Kan ada undang-undangnya. Kritik boleh kepada siapapun begitu. Jadi saya kira hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan, ya malunya sampai ke umur-umur begitu. Coba kita bayangkan begitu kan. Ini salah satu keluarga Pak Tri Sutrisno ya. Anak-anaknya orang hebat semua loh. Anak-anaknya orang hebat semua di situ begitu. Saya kira ketampanan dari Pak Jenderal Sutrisno ini walaupun sudah berumur 8 tahun, ya masih gagah dia begitu kan. Dibandingkan dengan orang yang mengatakan ingin mencopot ya Pak Tele itu. Kan ngeri begitu ya. jadi ini gimana begitu? Ada yang berkomentar lagi begitu. Permintaan maaf yang tidak ikhlas. Saat menghina panjang X di lebar, giliran minta seperti dipaksakan durasi video menghina fisik-fisik 2 menit ya. Sementara permintaan maafnya cuma 1 menit. Tidak dijelaskan kesalahan fatalnya. Mungkin sudah banyak desakan loh. Mungkin sudah banyak desakan sana sini. Di sana desak. Ayo, kamu minta maaf. Kamu minta maaf. Nanti kamu akan berujung di penjara. Ini ngeri-ngeri begitu kan. Jadi saya kira inilah begitu kan ya negara demokrasi kita begitu. Jangan sampai, saya berharap jangan sampai ada lapor pelapor begitu kan. Lapor si A, lapor si B begitu. Nggak zaman sekarang lapor melapor begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa di demokrasi modern ada konsumsi publik ya yang berbentuknya narasi dan asumsi itu bersifat masing-masing. Tapi jangan sampai ada penghinaan-penghinaan seperti itu. Kan tidak beres kalau ada penghinaan terus kemudian lapor sana. Nggak usah lapor melapor. Biarkanlah begitu kan. Dia akan punya rekam jejak yang bagaimana. Kalau mereka punya anak, mereka punya rekam jejak juga begitu. Ya seperti disampaikan oleh Anies Baswedan. Wah. Anies Baswedan apa? Anies Baswedan dikritik, dihina, biasa santai mereka. Tapi kata Anies Baswedan, suatu saat nanti begitu kan ya, dokumen-dokumen itu akan terungkap kepada publik. Ya kita akan buktikan aja begitu. Jadi nggak usah lapor-melapor begitu kan ya, nggak usah sana sini. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Arul ini ya, permintaan maafnya begitu kan, permintaan maafnya begitu ya, saya kira ini langkah yang baik untuk negara kita ya, secepatnya minta maaf ya kalau ada nuansa-nuansa seperti itu, karena negara kita negara memaafkan, negara demokrasi ya. Jadi ya semoga saja nanti ya bertobatlah ya. Permintaan maafnya disertakan bukti giginya yang harus dirontokkan secara paksa. Orang-orang seperti ini harus diperlakukan hukum secara serius. Kalau tidak akan ya sangat mudah sekali orang ataupun gerombolan buat video penghinaan dan ujung-ujungnya minta maaf. Ya saya kira tidak perlulah melaporkan sana sini. Kan kita sebagai orang-orang yang di luar itu begitu kan. Ya orang-orang yang kemudian tidak sejalan dengan pemikiran mereka begitu. Jangan sampai ada lapor melapor. Itu aja sebenarnya. Tidak baik bagi negara kita lapor melapor. Ya kita kan berpikir secara rasionalitas. Beda dengan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jadi ada mengungkapkan ijazah ini dilaporkan. Ini gimana logikanya begitu? Kan lucu begitu ya. Jadi saya kira ini akan lihat begitu ke depan bahwa persoalan-persoalan politik ini akan semakin rumit. Ada nuansa-nuansa baru pada akhirnya ya. Saya berpikir bahwa di negara kita ini kan negara demokrasi begitu kan ya, tidak perlulah mengolok-olok seperti itu begitu kan ya, dan pada akhirnya orang akan banyak orang akan melihat begitu kan, ternyata kapasitas dan kapabilitasnya orang-orang itu aja begitu. Bahkan ya paling bentar lagi nangis ya, ternyata benar begitu kan, ternyata minta maaf begitu kan ya, sambil ya ada nuansa-nuansa gimana begitu ya. Cari dan kasih pelajaran untuk anak itu ya, nggak ada sopan santunnya sama orang tua, sama orang yang berjasa di negara ini. Semoga keluarga besar Bapak Tri Sutrisno dan institusi ya TNI merespon penghinaan anak ini ternaan kan Mulyono. Nggak usah lah begitu kan. Saya kira
ya buang-buang waktu melaporkan sana sini begitu. Kenapa? Ya karena kita lihat bahwa dari keluarga Pak Bambang Sutrisno saya kira tidak ada reaction untuk melaporkan itu begitu kan. Dan saya pribadi buat apa melaporkan begitu. Tapi kalau ya orang-orang yang yang tidak sejalan dengan mereka begitu sampai mengatakan seperti itu pasti sudah dilaporkan. Ya kenapa? Karena kapabilitas dan kapasitas mereka ya masih rendah ya. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Jadi kita tahu bahwa di negara kita kan sudah negara demokrasi begitu kan ya. Jadi tidak perlulah lapor sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya ya biarkan mereka kan punya rekam jejak yang sudah diliput oleh orang-orang begitu. Sudah di-share oleh orang-orang itu. Suatu saat nanti pasti akan ya kita lihat begitu akan malu sendiri. Punya rekam jejak yang tidak baik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.